Hai, welcome to Jari Pelawi Chess. Apa kabar teman-teman? Langsung saja saya akan menyajikan partai legendaris spektakuler Mikhail Tal versus Anthony Miles. Anthony Miles ini berasal dari negara Inggris teman-teman. Dan saya mengamati teman-teman, jika pertandingan yang dilakukan oleh legendaris dengan pecatur-pecatur zaman sekarang, menurut saya lebih strategis zaman dahulu teman-teman. Udah bang, jangan banyak bacot. Oke, siap teman-teman. Langsung saja, Mikhail Tal memegang bidak putih dan Anthony Miles memegang bidak hitam. Selamat menyaksikan dan berkonsentrasi. Mikhail Tal memulai dengan pion E 2 langkah dan Miles membalas pion C 1 langkah. Pembukaan ini disebut pembukaan Korokhan. Lanjut, pion D dinaikkan 2 langkah dan Miles juga menaikkan pion D 2 langkah. Kali ini kuda naik ke D2 untuk menjaga posisi pion yang ada di E4. Benar saja, pion pukul pion dan kuda pukul pion. Lalu Miles menaikkan kuda ke D7, beralibi untuk menggandeng kuda satu dengan kuda yang lainnya. Oh ya teman-teman, tips dari saya tetap ya, harus fokus dengan pembukaan langkah awal legendaris ini. Kalian bisa perhatikan, kedua pemain mengandalkan kuda 1 dan kuda 2 teman-teman. Kali ini kuda bergeser ke G3 dan Miles menaikkan pion E1 langkah. Alibi untuk membuka pergerakan gajah ya teman-teman. Benar sekali, gajah ke E7 untuk persiapan rokade. Dan Mikhail Tal menaikkan menteri ke E2. Dan Miles melakukan rokade pendek dan dibalas oleh Mikhail Tal juga melakukan rokade pendek. Sampai di sini teman-teman harus paham ya teman-teman, kedua pemain sepakat untuk melakukan serangan dari sayap menteri teman-teman. Dan kali ini pion C dinaikkan 2 langkah. Akan terjadi pertempuran di pion center sepertinya. Dan Miles menaikkan gajah, mengambil jalur untuk serangan posisi pertahanan Raja Putih. Dan gajah dinaikkan dan benteng bergeser ke E8. Kali ini Mikhail Tal menggeser ke D, bentengnya, dan pion mengajak pertukaran. Apakah Mikhail Tal menyambutnya? Tentu saja teman-teman, dia ingin membuka jalur untuk serangan karena posisinya sudah ada benteng di D1 ya teman-teman. Dan kali ini posisi kuda naik ke E5, mengajak pertukaran kuda, tapi Miles menolaknya, lebih menaikkan menteri ke B6, sekaligus untuk membuka ruang benteng yang ada di A8 ya teman-teman. Dan kali ini Mikhail Tal melakukan langkah spektakuler. Kalian bisa pause videonya, tebak apa yang dilakukan oleh langkah putih. Baik, kita akan menyocokkan jawabannya. Mikhail Tal melakukan langkah spektakulernya, memukul pion dengan gajah. Langkah ini sangat beracun teman-teman. Apabila raja memukul gajah, maka pertahanan posisi sebelah kanan menteri akan manuver ke F3, lalu benteng akan pukul kuda yang ada di D7. Jika kalian tidak percaya ataupun masih penasaran, kalian bisa pause video ini. Jika raja memukul gajah, maka benteng akan pukul kuda yang ada di D7 teman-teman. Dan tidak ada pilihan lain teman-teman. Benteng akan dipukul juga oleh kuda yang ada di F6. Maka langkah yang dilakukan oleh Miles adalah gajah dipukul dengan kuda. Tapi ini juga tidak mengurangi serangan ataupun strategi yang dilakukan oleh Mikhail ya teman-teman. Karena dia sudah mengorbankan gajahnya, maka dari itu dia tetap memukul kuda dengan benteng. Hal ini membuat jalur pertahanan Raja Hitam sedikit rapuh teman-teman, karena persiapan untuk serangan melalui kuda, gajah, benteng, dan menteri itu sangat strategis untuk menghancurkan pertahanan posisi hitam teman-teman. Apalagi di sini kita lihat Mikhail Tal menaikkan pion B 2 langkah. Fungsinya apa? Pion B dinaikkan 2 langkah agar menarik perhatian menteri ya teman-teman, berharap pion dimakan dengan menteri. Tetapi Miles tidak menginginkan itu, melainkan mengancam
benteng dengan gajah. Walaupun benteng diancam teman-teman, Mikhail tetap tidak memperdulikan hal itu. Malah dia pukul pion dengan pion, tetap fokus agar menteri bergeser dari petak D6. Nah, setelah menteri bergeser, Mikhail lanjut dengan strategi awalnya. Menaikkan kuda, berusaha menggeser posisi menteri juga, dan menteri kembali lagi ke B6, tetapi kondisi sudah berubah ya teman-teman. Kuda sudah menduduki posisi E4 dan E5. Dengan kata lain, manuver kuda sangatlah berbahaya untuk langkah berikutnya. Nah, coba teman-teman perhatikan gajah yang dimiliki Mikhail yang berada di F4. Jika itu ditarik, maka akan mengancam posisi pion yang ada di F7. Pion itu diancam oleh kuda dan diancam juga oleh menteri. Maka dari itu, Miles mengambil langkah karena kondisi sudah tidak kondusif, maka dia mengambil jalur B2 agar menteri bisa masuk ke dalam G7. Dan benar saja, kuda pukul pion, dan langkah Miles seperti yang dipikirkannya, menteri berpindah ke G7. Karena apa teman-teman? Karena kalau tidak itu dilakukan, maka raja dipastikan akan mati dengan seketika. Dan sekarang kuda terancam, maka dari itu Mikhail menaikkan kuda ke H6 sekaligus skak raja, dan raja bergeser ke H8. Setelah semuanya seperti yang diinginkan Mikhail, maka benteng ditarik karena posisi terancam, dan kali ini dangerous position buat hitam teman-teman. Apalagi Miles melakukan langkah, menurut saya langkah yang tidak tepat ya teman-teman. Karena setelah dia menggeser benteng ke F8, maka Mikhail melakukan langkah yang sangat brilian. Kalian bisa pause videonya dan tebak langkah yang dilakukan putih apa? Baik, kita akan cocokkan benteng pukul gajah. Itulah yang dilakukan oleh Mikhail. Dan pada kondisi ini, Anthony Miles berasal dari Inggris menyerah. Loh, kenapa bang menyerah dengan posisi seperti ini? Jika teman perhatikan baik-baik dan konsentrasi, lihat, apabila dengan di sini kan posisinya menteri terancam ya teman-teman, karena itu harus dimakan bentengnya. Kalau tidak dimakan, menteri bergeser mau kemana lagi teman-teman? Kondisinya sudah lumayan parah. Kalian bisa pikirkan apa yang terjadi jika menteri memukul benteng. Kita akan langkahkan agar kalian tidak bingung. Inilah yang terjadi teman-teman. Gajah akan mengambil posisi ke E5 dan skak. Tidak banyak pilihan, harus ditutup dengan menteri dan langsung dijaga lagi oleh menteri agar serangan tetap terjaga teman-teman. Dan apabila ditutup dengan kuda, dan harus posisi seperti ini yang akan dilakukan Mikhail, memukul kuda dengan kuda. Dan kondisi ini sudah apa yang mau menolong lagi teman-teman? Kita berandai-andai, menteri pukul kuda, lalu kuda ke G4, posisi skak. Dan menteri akan tumbang juga teman-teman. Dan raja tidak punya banyak pilihan untuk posisi hitam teman-teman. Apa yang mau kalian lakukan kalau seperti ini kondisinya? Mau ditutup juga dihantam. Dan posisinya sekarang kita naikkan raja ke H7. Oke, kita naikkan teman-teman. Lalu kondisi seperti ini dimakan saja teman-teman. Dan gajah langsung skak mengambil benteng. Raja tidak punya banyak pilihan lagi, harus bergeser teman-teman. Dan langsung benteng dipukul dengan gajah. Langkah hitam, apa yang mau dilakukannya teman-teman agar dia tidak mati satu langkah ke depan? Tidak ada teman-teman. Ataupun dua langkah ke depan hanya tinggal menaikkan pion E. Itu pun percuma karena langsung dimakan oleh menteri. Itu makanya tadi Miles menyerah. Terima kasih teman-teman, saya harap kalian mendapatkan ilmu. Terus banyak tonton video-video legendaris, ilmu kalian akan bertambah. Jangan lupa dukung channel ini teman-teman. Bantu komentar, like, subscribe bagi yang belum. Akhir kata saya ucapkan thanks and God bless.